kalau yang gue lihat di lapangan ya, itu teman-teman dari PDI Perjuangan betul-betul fokusnya sekarang di pileknya. Jadi yang penting bagaimana menyelamatkan suara partai. Ketika kita dianggap sebagai bagian dari orang yang menjaga Pak Jokowi, yang mendukung keberlanjutan Pak Jokowi, simpati masyarakat Jawa Tengah cukup besar terhadap PAN, alhamdulillahnya. Tapi justru itu yang saya ragukan. Kan kalau kita lihat kenapa Pak Jokowi populer ya, jelas paling tinggi akibat bansos itu kan sekitar 33% bahkan ya. Approval rating udah naik lah. Tidak semua yang puas dengan kinerja Pak Jokowi itu akan memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Makanya dia ke Jawa Tengah. Ya, iya, makanya balik lagi ke topik awalnya. Untuk mengkonfirmasi itu. Iya. Oke, welcome to Total Politik dan kita kembali di ruang temu. Dan hari ini sudah ada dua kawan kita ya, yang satu senior banget ya, yang namanya ada di layar kita kan. Betul. Sebagai dewan pengarah kalau masih mau diarahkan. Iya. Iya. Siapa lagi kalau bukan Bambang Harimurti, kakek segala tahu. Wah, mantap. Ya, kedua. Nggak ada penonton, kita berasa 500 orang penontonnya ini kan ya. Gaspol. Remblong. Iya. BBM pertama. Jungkel dirawat. Oke, yang kedua. Ini juga jagoan Jawa Tengah juga ya, nih. Orang dari Jawa Tengah karena tema soal Jawa Tengah karena presiden sering ke Jawa Tengah sekarang. Dan kemarin Tempo secara khusus di satu artikel berita mengumumkan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo membagikan bansos di Jawa Tengah. Jarang-jarang ada berita pembagian bansos ini diumumkan sama Tempo ini kan, ya kan? Nah, kita sudah bersama Rizky Aljufri. Ya. Lu jabatan lu apa Ki, caleg coba lu promo dulu. Caleg PAN mana lu? Ya. Ini ada kaitannya nggak sama pembagian bansos Jawa Tengah ini? Nah, makanya kita tanya. Sejauh ini belum sih. Dia di hulunya. Dia tengkulak beras Mas. Enggak bercanda. Ke subkon dia. Ki, lu bukannya menara biasanya. Menara apa nih? Nggak terlalu banyak kode. Ikhtiar lah di Brebes, Tegal. Itu Jateng berapa? Jawa Tengah 9. Nomor urut? Alhamdulillah 1. Oh ya, 1 dari Partai Amanat Tapi Nasional. presiden tetap nomor urut 2. Gitu. Enggak, belum ya. Putarannya berapa? Apa? Putarannya Berharap 1. Bukannya lu udah pamit waktu itu mau dukung 01 ke Gimana? PAN? Ke PAN udah pamit lu waktu itu, gua dengar info. Nomor urutnya 1. Oh, caleg. bukan capres 01. Bukan. memang 12 ini rawan di twist ini Mas ya. Kita kalau sensitif. iya. Ini mic-nya Jeffrey kurang kedengeran tuh gimana tuh? Iya. Nah, suara dia, gue yakin suara dia kenceng. Iya. Banyak belum tentu. Ya, Oke, kita mulai dari BHM dulu deh. Ya. Kita cerita soal survei yang stagnan, ya kan? Terus pembagian bansos di Jawa Tengah dan Pak Jokowi kayaknya sering pulang kampung gitu. Betul. Ya, ini ada berita Tempo tuh di Twitter gitu. Jokowi ke Jawa Tengah. Ya, bagi-bagi bansos sekarang untuk apa gitu, masih menanya gitu. Kayak Opung Panda. Coba Opung kasih dulu pesan untuk Jokowi. Ya, untuk apa? Presiden Jokowi, daripada kau pergi belusukan kemana-mana ke pasar-pasar, kau di istana saja katanya. Biar menteri-menterimu, ada menteri perdagangan kata gitu-gitu. Tapi waktu itu ada yang ide untuk menunda pembagian bansos, kena bully pula kan. Langsung ralat kawan kan. Iya, benar-benar. Dan lucunya BHM kalau dulu misalnya itu Mas Ganjar itu, Pak Jokowi dianggap mengikuti Mas Ganjar. Jadi Mas Ganjar kemana, nggak berapa lama kemudian Pak Jokowi masuk ke sana, di Papua, di NTT. Istilahnya menyapu gitulah. Nah sekarang kondisinya katanya terbalik, di mana ada Pak Jokowi, Mas Ganjar mengikuti.
Nah ini Jadi kayak- informasi terkini yang aku dapat begitu tuh. Gimana BM Jadi melihatnya? lama-lama muter-muter aja Jawa Tengah dua. Siapa yang ngejar, siapa yang dikejar Iya. juga bingung kan. Jawa Iya, adalah kunci benar. Iya, jangan-jangan udah overlap ini. Jadi bingung nih siapa yang ngejar. Ada pepatah bahasa Inggris tuh apa dia bilang dog chasing its own tail. Jadi ngejar buntut. Yang mana yang dok, yang mana yang tail. Ya. Enggak, tapi buat kita bicarakan dulu tentang vendetta tuh kan, bacaan kan Ari kan senang baca buku itu apa siapa tentang mafia tuh Puzo, ya Mario Puzo Iya. tentang Godfather, Godfather Don Corleone. Don Corleone dan itu kan ada yang salah satu yang paling sering dikutip kan, vendetta is a dish better served cold. Jadi apa balas dendam itu adalah sejenis makanan yang paling pas disajikan secara dingin. Jadi kalau Pak Jokowi ini bisa membuat calonnya menang di Jawa Tengah melawan calonnya PDIP, waduh, ini kan benar-benar ya itu tadi terbayarlah balas dendamnya ini. Dan ini memang artinya ini memang Pak Jokowi menganggap ini pertarungannya ya. Personal nih kalau menurut saya sih ini personal ya. Iya. Kenapa Jawa Tengah gitu kan? Kenapa enggak daerah lain? Kan Jawa Tengah jumlah kantong suara bukan yang terbesar. Ketiga. Nomor 3 masih ada Jawa Barat, masih ada Jawa Timur. Tapi kan kalau secara data Mas BHM, ke Jawa Timur udah bisa ditaklukkan Pak Prabowo. Kalau kita lihat data-data survei terkini ya, Jawa Barat juga udah solve gitu kan, Banten Iya. udah solve. Tinggal Jawa Tengah dan Jogja ini sebenarnya kan. Ya tapi kalau Jawa Timur kan zaman Pak Jokowi running udah daerahnya dia. Jawa ya Tengah kan? kurang lumbung Jokowi apa? Kalau Jawa Barat kan daerahnya Prabowo. ya kan. Tapi kalau Jawa Tengah ini kan Lumbungnya Jokowi. diasumsinya daerahnya Pak Ganjar PDIP ya kan. Jadi ini kan kalau ini bisa tembus sesuatu yang pasti jadi headline lah kalau di tempat lain. Jadi Oh berarti Pak Jokowi penasaran untuk mengalahkan Banteng di kandangnya gitu. Jokowi efek ini. Ya, paling enggak walaupun kalau kita tahu Pak Jokowi mungkin ini semacam pasang kartu supaya nanti dari PDIP ada yang datang udah deh kita damai-damai aja gitu. Nggak usah bertarung atau mau bertarung ya. Sementara ada kabar juga dari Tempo gitu ya, kemarin kita lihat malah Pak Jokowi yang dikabarkan punya inisiatif untuk segera bertemu dan berkomunikasi dengan PDIP ya. Itu BM informasinya gimana tuh? Ya, jadi saya lihat kan Pak Jokowi itu bilang gini, udahlah nggak usah ribut-ribut, kita bareng aja. Tapi kalau mau ribut, ya kan gimana kalau PDIP kalah di Jawa Tengah? Kan lebih parah lagi gitu loh. Saya kira itu pesan yang sangat apa ya? Disampaikan ya. Ya disampaikan dengan cara yang sangat bisa difahami gitu loh. Iya. Itu pesannya itu disampaikan untuk betul-betul memang membalas tadi apa vendetta better serve cold gitu kan Mas. Itu atau ini untuk memancing supaya ada negosiasi, ada komunikasi dari pihak PD Perjuangan kepada presiden untuk bisa ini. Ya, yang jelas kan ini bisa memecah PDIP-nya. Pasti ada sebagian yang pengen negosiasi, ada yang sebagian pengen keras. Nah, Oh di PDI-nya, tapi Iya. kalau Bu Meganya Pak Jokowi udah tahu persis kan ya. bahwa meyakinkan Bu Mega itu kalau kita mengutip kata-katanya Konstantinus ke-11 itu bilangnya kayak gini. Di film Ottoman ini Ottoman ya. ini bilangnya kayak gini. Lebih baik mati di atas kakiku, aku mati di atas kakiku daripada harus hidup di atas lutut katanya. Nah itu Bu Mega itu kan, lebih baik mati di atas kaki daripada harus berlutut kan, hidup kan. Ya gimana ya? Kalau saya lihat dalam hal ini, ya itu tadi kan kita selalu bilang Bu Mega itu sering bikin kesalahan-kesalahan taktikal. Tapi biasanya kalau udah yang prinsipil banget, biasanya beliau tuh ambil keputusan dengan tepat. Kalau menurut saya ini udah ada sinyalnya. Dengan peristiwa seperti sekarang, kenapa Ibu Mega tidak memecat Jokowi dan Gibran dari PDIP? Ini kan sinyal juga. Sinyal apa? Sinyal apa? Ya sinyal bahwa sejak sebesar-besarnya kemarahan Ibu Megawati tidak sampai memecat Gibran
tidak sampai memecat Jokowi, tidak sampai menarik semua menterinya di PDI, menteri PDIP di tempat Ganjar kan. Jadi artinya masih ada tempat negosiasi. Belum patah arang lah ibaratnya. Ya, ya. Nggak tahu, ini kita tanya sama orang Jawa Tengah ini Iya, yang mau makanya bertarung. betul nggak ya Gimana? diomongin sekarang bahwa ini apa kucing-kucingan nih? Kalau yang gue lihat di lapangan ya, itu teman-teman dari PDI Perjuangan betul-betul fokusnya sekarang di pileknya. Jadi yang penting bagaimana menyelamatkan suara partai. Jadi pilpres itu mungkin jadi hidangan nomor 2. Tapi hidangan utamanya, main course-nya sekarang adalah pileg. Bagaimana mereka bisa menambah perolehan suara dan juga kursi. Ini perspektif dari orang luar. Gitu. Tapi kayaknya itu semua partai kecuali partai pendukung asli ya. Jadi misalnya saya lihat ya koalisinya cuma Gerindra yang kerja keras untuk pilpresnya kan. Sedangkan koalisi ini yang PDI, lain ya Mas. untuk pileknya aja. Tapi kan ini PDI masalahnya. Yang punya Pengusung capres. utama, kan? Iya. Iya. Ya betul, ini dalam Ya, hal ini PDIP. agak betul. berbeda ini, Agak unik Agak ini. beda. Iya. Harusnya mereka seperti Gerindra dukung Iya. Pak Prabowo ya. Sekuat tenaga itu kan, betul. Berarti maksud Anda Bambang Pacul nggak bekerja untuk memenangkan Ganjar itu? Waduh. Lu tuh, Tapi itu bisa terlihat dari pemasangan alat peraga. Kita lihat bagaimana kalau teman-teman di Gerindra, lagi-lagi ini perspektif dari orang yang melihat di luar, itu mereka selalu mencantumkan, memasang sosok Pak Prabowo dan Mas Gibran di baliho mereka. Itu tidak selalu terjadi dengan teman-teman partai lain yang mengusung capres gitu. Kalau PAN misalnya di kita ya nggak selalu memasang figur Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita lebih menonjolkan figur calegnya. Gitu. oh itu yang dianggap partai selain Gerindra di Koalisi Indonesia Maju kurang ngegas lah dalam membantu pemenangan Prabowo gini. Itu tesis lu, kalau ada tesis itu menurut lu gimana? Perlu dibuktikan lagi. Tapi kalau kita lihat di lapangan memang dengan jadwal yang bersamaan ini di putaran pertama ya, itu mau nggak mau setiap partai harus mencurahkan sources yang dia punya lebih banyak ke legislatif, ke pileg, suka nggak suka. Kenapa nggak sekalian aja gitu Ki? Maksud gua ketika lu turun ke bawah ya lu saya Rizky Aljupri, saya Prabowo Gibran gitu. Atau Mungkin ya, semua APK lu juga menyertakan wajah Prabowo Gibran. Wong tahun 2019 Mardhani Alisera aja ada di semua APK-nya ada wajah Habib Rizik, dia bilang kan itu ikut membantu tuh katanya. Nah, gitu, menarik itu. Karena Habib Rizik ketika itu bukan ketua umum partai. Nah sekarang ini figur Pak Prabowo itu adalah ketua umum Gerindra. Jadi relatif lebih sulit buat caleg PAN, bahkan Demokrat sekalipun, itu untuk memasang foto Pak Prabowo yang notabene adalah ketua umum partai lain. Sekalipun kita satu koalisi sekarang. Oh, dulu itu Pak Jokowi dengan mudah karena bukan ketua umum partai juga. Betul, bukan. Itu yang gue lihat. Pak Jokowi dianggap milik bersama. Milik meskipun bersama. beliau, Itu yang coba pernah kita kader lakukan PDIP. untuk Sandiaga Uno. Jadi oke, Pak Prabowo itu adalah milik Gerindra, tapi Sandiaga Uno itu ketika 2019 ya milik bersama. Nah itu yang lebih mudah dikapitalisasi oleh teman-teman pengusung Pak Jokowi. Jokowi itu adalah kita. Tapi di lapangan memang kondisinya seperti itu ya. Ki, Yang ya? gue lihat seperti itu. Iya kan, rakyat ini kalau di bawah itu kan malas mikir juga kan. Prabowo ini ya Gerindra aja lah sekalian kita milih Prabowo gitu. Iya, misalnya. iya, iya. Ganjar ya PDI aja sekalian gitu. Ya. Tapi ada nggak yang pasang berharap Jokowi efek sekarang tuh dianggap masih ada nggak jadi pilek misalnya di PAN yang pasang dengan Pak Jokowi gitu, ada nggak? Ada, tapi lebih bukan ke figur caleg, tapi untuk partainya. Jadi memang like it or not ya, tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi ini memang masih tinggi. Jadi PAN saat ini dianggap sebagai partai yang mengusung keberlanjutan. Jadi kalau kita mau program-program Pak Jokowi ini lanjut, PAN bisa menjadi salah satu opsi yang ada itu. Jadi apa efek jas itu ya? Kotelnya bukan pada presiden yang baru tapi Betul, itu presiden unik, yang itu belakang. unik. Bisa Unik jadi juga ini ya. disertasi baru tuh. Jadi cocktail efeknya kali ini bukan dari capres, tapi dari incumbent. Coba yaitu lu Pak Jokowi. cerita sebagai politisi nih Ki. Lu gimana sih ngelihat Pak Jokowi di Jawa Tengah? Buat orang Jawa Tengah itu gimana yang lu temuin? Lu menguntungkan nggak buat lu sebagai caleg berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi ketika lu
maju di Jawa Tengah kira-kira kayak gitu. Di 2019 jelas nggak menguntungkan. Bahkan ada ketika 2019 saat itu gue maju ya untuk DPRD, ada relawan gue yang mengatakan bahwa saat itu Mas Rizky kan jubirnya Pak Prabowo ya, saya lihat di TV. Saya ini pendukung keras Pak Jokowi, saya mundur deh dari relawan. Itu ada yang sampai sebegitunya. Karena kecintaan mereka terhadap Pak Jokowi yang begitu besar. Saat itu kan dianggap Pak Prabowo itu adalah musuhnya Pak Jokowi dalam tanda kutip ya ketika itu di 2019. Jadi sekarang di 2024 ketika kita dianggap sebagai bagian dari orang yang menjaga Pak Jokowi, yang mendukung keberlanjutan Pak Jokowi, simpati masyarakat Jawa Tengah cukup besar terhadap PAN alhamdulillahnya. Jadi diprediksi naik nih kalau PAN Jawa Tengah. Kalau turun nggak mungkin Bang, soalnya sekarang 0 kursinya, nggak mungkin minus. Minimal remis ya. 0 soalnya sekarang, jadi insya Allah naik. Tapi lu ngelihat fenomena terakhir deh tadi yang opening kita bahas gitu, bahwa kejar-kejaran Pak Jokowi fokus di Jawa Tengah, kemana Mas Ganjar diikuti, Pak Jokowi sampai turun ke titik-titik bansos, ngeresmiin PAM, segala macam hal-hal yang banyak orang PD Perjuangan menganggap itu terlalu teknis dan bisa dilaksanakan oleh pejabat-pejabat di level teknis gitu. Perspektif lu gimana soal itu? Jawaban sebagai politisi itu jawaban sebagai temannya Ari nih. Kalau misalnya gue lihat lagi-lagi di lapangan, memang Jawa Tengah ini adalah salah satu daerah yang sampai dengan hari ini kita take ini yang belum bisa sure gitu diamankan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Untuk daerah pemilihan gue di sekitaran Pantura, alhamdulillah udah cukup kondusif. Tapi memang masih ada beberapa wilayah di Jawa Tengah, keresidenan lain lah. Itu yang suara Pak Prabowo dan Mas Ganjar ini masih kejar-kejaran. Asumsi gue mungkin itu yang ingin dibuat lebih sure lagi oleh Pak Jokowi. Dan yang menariknya itu sebetulnya resminya Pak Jokowi itu masih PDIP ya. Kalau mengacu pada kartu tanda anggota Administrasi ya. KTA iya. Kan belum ketemu Pak Utut terus begini kan Mas. Nah kalau Ara kan Bang Ara udah nih sampai capek Pak Utut tuh kan. Gitu. Jadi tapi kalau kan Anda turun di Brebes pasti dia ya. Di daerah situ masyarakat udah bisa membedakan tuh antara PDIP sama Pak Jokowi atau masih belum jelas. Banyak juga yang menganggap bahwa informasi pecah kongsi antara PD Perjuangan dengan Jokowi itu belum sampai di level grassroots ini Ki. Itu betul, tapi ketika ditanya follow up question, pertanyaan lanjutan, apakah teman-teman tahu Mas Gibran itu siapa? Oh tahu, itu anaknya Pak Jokowi. Jadi asosiasi terhadap Pak Jokowi itu lebih kental ada di sosok Mas Gibran dibandingkan di PDIP-nya. Gitu. Oh iya saya belum tahu tuh kalau ada masalah di tingkat nasional. Tapi kalau fakta bahwa Mas Gibran itu anaknya Pak Jokowi saya tahu dan saya mau pilih gitu. Oke. Jadi wajar ya ini dijadikan battleground buat Pak Jokowi untuk bisa mengamankan dan memenangkan ini ya. Saya rasa wajar, dan kalau kita lihat tahun ini kan ada Pilpres Amerika Serikat juga kan. Saya lihat Jawa Tengah ini mirip-mirip Florida ini. Kalau misalnya California atau daerah-daerah bagian tengah Amerika udah mungkin bisa diamankan oleh salah satu partai dengan mudah kan. Udah kelihatan oh ini blue, ini biru, ini merah nih. Tapi battleground di Jawa Tengah ini yang menarik memang. BM gimana lihat Bang? Ya kalau ya enggak, karena kita dia di Brebes kan. Kalau di Brebes sendiri kondisi terakhir gimana kelihatannya? Kalau Jadi Brebes sama Tegal ini menarik karena waktu awal-awal pencapresan Pak Prabowo sama Mas Gibran, ketika gue lewat Tegal itu baliho Prabowo Gibran banyak sekali. Balihonya Mas Ganjar sedikit. Tapi kalau udah masuk daerah perbatasan, udah masuk Brebes, kebalik. Balihonya Mas Ganjar banyak banget, balihonya Pak Prabowo sama Mas Gibran sedikit. Jadi kan ini ibaratnya perang teritorial, bahwa mau menunjukkan kalau Brebes nih punyanya merah nih, punyanya PDI Perjuangan. Tapi kalau Tegal ini lebih ke basisnya Pak Jokowi gitu. Walaupun masih satu dapil nih,
Itu memang mengacu pada hasil sebelumnya atau survei atau apa itu? Belum, itu masih di awal-awal pencalonan bulan-bulan Ya, ini Oktober. tarung war-nya gitu Mas. Ya, dan itu mungkin dipengaruhi kalau asumsi saya, hipotesanya, karena Brebes itu kepala daerahnya selalu dari merah. Jadi memang sangat merah lah. Kalau Tegal ini warna-warni, bisa kuning, biru, hijau gitu loh. Sejarah kepala daerahnya ya. Jadi itu berpengaruh pada Pilpres kali ini. Tapi sekarang kan repot karena banyak kepala daerah itu bukan hasil pemilihan kan. PJ, PJ ya? PLT, iya PJ pejabat ya. Kalau PJ kan pasti cenderungnya dukung pemerintah kan. Nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak. Tapi semenjak PJ-nya itu naik, berubah itu peta. Yang tadinya Brebes belum banyak alat peraganya Pak Prabowo dan Mas Gibran, sekarang banyak. Gitu. Tapi ini nggak berasumsi apa-apa ya. Ini hanya Ini fakta di lapangan iya, aja ya. penglihatan kita yang nyetir mobil kan ngelihat alat peraga di pinggir ini jalan. kaitan sama PJ ini. Berarti PJ ini udah ada yang ganti lagi ya sejak diganti dulu ya. Kan Pertama. secara peraturan, nggak tahu peraturan pemerintah atau presiden, kalau untuk PJ itu setiap tahun bisa dievaluasi langsung oleh Pak Presiden. Makanya ketika di awal pencapresan kan Pak Presiden memanggil semua PJ kan, dan beliau bilang semua PJ ini saya monitor, bahkan ketika itu kalimatnya setiap hari saya monitor gitu. Ada yang baru 2 bulan juga udah diganti, ada yang baru sebulan, ada yang lama banget kayak Pak Heru misalnya sampai sekarang kan masih bertahan gitu ya. Yang salah satu yang sangat dimonitor tuh inflasi. Kalau harga beras naik bisa copot ya. Ya mungkin saya lihat perbedaan mendasar pemerintahan Pak Jokowi sekarang dengan Pak SBY. Kalau Pak SBY itu kan mengendalikan inflasi dilihat dari tatanan makronya dan sangat bergantung pada subsidi BBM ketika itu. Tapi kalau di pemerintahan Pak Jokowi saya lihat itu lebih memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing. Dan itu tercermin. Ya sekarang kan Pak Zulhas sebagai Menteri Perdagangan itu bisa melihat bahwa harga satu komoditasnya sama, tapi wilayahnya berbeda, itu harga jualnya bisa signifikan berbedanya. Bukan semata-mata karena letak geografis, tapi memang kemampuan setiap pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi itu berbeda-beda. Nah ini karena Pak Zulfas ini ketua partai Anda ya. Penjelasannya apa tuh kok perbedaan signifikan harga itu kalau di daerah yang beda? Apa kebijakan kepala daerahnya atau apa ternyata? Kalau yang saya dengar itu macam-macam Pak. Bisa misalnya kemampuan daerah itu dalam menjaga stok, itu pasti pengaruh. Seperti misalnya ketika kita lagi mengalami musim El Nino itu daerah-daerah yang bisa menjamin stok beras, stok bawang di daerah mereka cenderung lebih mampu menstabilkan harga dibanding daerah-daerah yang manajemen stok komoditasnya kurang rapih lah gitu. Sama subsidi ini juga kan angkutan segala macam karena inflasi logistik itu kan ada beda-beda. Karena biaya logistik masih tapi jadi. Tadi dia bilang bukan biaya logistik tidak menjelaskan perbedaan itu kan, karena ini terlalu Jadi nomor dua, tapi nomor satunya salah satunya kemampuan daerah itu dalam menjaga stok. Iya, salah satu poin variabelnya kan adalah ya tadi logistiknya, biaya logistiknya mahal, Pasti, kalau itu pasti. Berkontribusi pada inflasi. Tapi kembali salah satu khasiatnya ala Pak Jokowi ini tentu saja bansos. Ini lagi rame nih Ki, bahwa Pak Jokowi sampai turun-turun ke lapangan dengan Bu Iriana juga kemarin itu hand in hand membagikan bansos kepada ribuan orang gitu secara masif gitu ya, skala-skala acaranya gitu ya. Kemudian banyak orang yang menganggap bahwa ya harusnya Pak Jokowi nggak melakukan itu karena itu sangat teknis gitu, dan ini sangat kental muatan politisnya kehadiran Pak Jokowi, apalagi dengan membawa berkat berupa bansos lah gitu kepada masyarakat. Lo lihatnya gimana? Kalau gue melihat metode penyalurannya memang bisa diperdebatkan, tapi fakta bahwa masyarakat di akar rumput membutuhkan itu rasa-rasanya nggak bisa diperdebatkan. Tadi seperti yang Ari bilang, ketika ada salah satu tim paslon melontarkan ide nanti aja deh ditunda sampai setelah Pilpres, langsung malah tim itu kena bulian kan. Ya dihantam sama orang kan. Karena itu memang suara dari akar rumput sangat keras. Tapi terkait metode penyalurannya ya memang debatable ya. Nah kalau menurut lu gimana? Jawa Tengah especially gitu ya, dan bansos gitu. Dan itu Pak Jokowi hand in hand sendiri nih.
Menurut lu gimana? Nggak, seberapa setuju atau tidak setuju lu dengan pendapat bahwa ini Kalau secara simbolis mungkin Pak Presiden ingin menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah terhadap rakyat kecil itu tetap ada meskipun di musim pemilu seperti sekarang. Tapi terkait teknis penyalurannya saya yakin lah Pak Jokowi juga nggak akan terlalu mengintervensi sampai sedalam itu gitu. Tapi justru itu yang saya ragukan. Kan kalau kita lihat kenapa Pak Jokowi populer ya, jelas paling tinggi akibat bansos itu kan sekitar 33% bahkan ya. approval rating udah naik lagi ya? Ya, LSI jadi 80 ya dari sekitar 82 indikator itu kan 78. sekitar 33% itu karena bansos. Lalu nomor 2 tuh infrastruktur sekitar 25-26% ya. Dan saya lihat Pak Jokowi sekarang ke Jawa Tengah tuh nggak cuma bansos, sampai masuk ke jalan. Jalan yang harusnya urusan daerah, dia datang dia minta langsung Menteri PUPR mengambil alih. Mungkin kalau Dan boleh saya perbaiki ya. tambahin Bang izin, ditambahin sedikit, satu bansos tapi bansos yang tepat sasaran. Sebenarnya bansos ini kan identik dulu kalau di pemerintahan Pak SBY itu namanya BLT. Tapi kenapa lebih efektif untuk approval rate-nya itu adalah bansos. Karena dianggap ya lagi-lagi dianggap lebih tepat sasaran di era Pak Jokowi. Yang kedua infrastruktur, kenapa sangat identik? Memangnya pas pemerintahan sebelumnya tidak dibangun infrastruktur, kan dibangun. Tapi mungkin ini adalah infrastruktur yang lebih tampak di mata masyarakat. Contoh yang paling nyata kan adalah jalan tol. Jadi sekarang kalau saya berkampanye di Tegal Brebes itu salah satu variabel yang paling mudah adalah bertanya, sekarang kalau Bapak Ibu pulang kampung misalnya dari ibu kota, dari Jakarta ke Tegal, itu berapa jam? Oh 3 jam, 3,5 jam sampai. Oh dulu berapa jam? Wah Mas, dulu 8 jam, 9 jam. Jadi memang infrastruktur yang tampak nyata gitu loh. Ya betul, makanya yang langsung branding lah ya. Karena kan banyak orang yang nggak sadar kalau jumlah jalan non tol Pak SBY itu lebih panjang membangun jalan non tol ketimbang zaman Pak Jokowi. Tapi brandingnya nggak kelihatan semua orang. Buktinya orang nggak sadar gitu kan. Nah dalam hal ini kan juga kita lihat misalnya Pak Jokowi dulu dia cerita, wah emang Sumut nih parah ngurus jalan, nggak kayak Jawa Tengah. Tapi sekarang dia masuk ke Jawa Tengah, wah nih jalan ini rusak terus. Udah kita beton langsung diambil alih pemerintah pusat. Kan memang kelihatan lah apa extra effort membranding di Jawa Tengah ini untuk di dua kekuatan itu, bansos dan karena kalau bansos paling tepat sasaran kan buat beberapa penelitian mengatakan yang paling tepat sasaran itu cash transfer. Ya, sekarang pun cash transfer tapi namanya bukan BLT, namanya bansos. Kalau zaman dulu bansos itu kan bansos tuh kayak ini raskin gitu lah ya. Yang dibilang bansos dulu kan beras apa gitu. Sekarang bansosnya cash juga gitu ya. Bahkan sekarang ada variannya lagi, PUSO. BLT PUSO. BLT PUSO ya kan. Jadi Kemarin menarik pas kunjungan terakhir Pak Presiden ke Jawa Tengah, selain bansos dan infrastruktur yang sempat disinggung oleh Pak Jokowi itu adalah program PIP atau program yang Indonesia Pintar. Dan itu betul-betul walaupun jarang jadi perbincangan di tingkat nasional, di akar rumput itu berasa sekali. Karena sekarang setiap penerima, kalau anaknya SD itu dapat 450.000, SMP 750.000, dan SMA itu 1 juta Per bulan. per semester. Oh per semester. Wow. Tapi itu sangat signifikan untuk para keluarga penerima. Dan rasa-rasanya ini asumsi gue, hipotesa perlu diuji. Mereka yang menerima program itu kan cenderung untuk kembali mendukung Pak Jokowi pasti lebih besar. Oh anak gue dibantu setiap semester kok, itu loh. ya langsung ya dibantu, walaupun sebetulnya kan SD itu urusan kabupaten ya. Kalau SMP mengikuti urusan aturannya, provinsi. SD SMP itu kabupaten, Mas, SMA provinsi. Iya, Tapi kan baru langsung perguruan tinggi baru pusat kan. Iya. Sama seperti jalan, ada jalan kabupaten ya jalan. Rakyat ini nggak baca undang-undang otonomi daerah ini Mas. Dia ya lihat, kan? oh Pak Jokowi Iya. datang beres gitu kan. Iya. siapa yang ngasih gue? Tapi kan gini ya, kalau kita lihat dari awal masa periode ini gitu ya, itu selalu beriringan antara approval rating Pak Jokowi yang naik dengan surveinya PDI Perjuangan yang naik juga. Dan ditambah lagi juga naiknya surveinya Mas Ganjar, elektabilitas Mas Ganjar dulu di awal-awal gitu. Nah ketika Pak Jokowi udah pisah jalan dengan Mas Ganjar gitu, dengan PDI sekarang gitu, dan friksinya makin kelihatan gitu, itu
naiknya angka approval ratingnya Pak Jokowi membuat naiknya angka elektabilitas Pak Prabowo juga, dan kemudian menaikkan angka elektabilitasnya Gerindra juga gitu. Jadi efeknya jadi Makanya Rizky males pasang foto. Nggak malas nih, belum Nggak, maksudnya klarifikasi. ini kecenderungannya ya kan. jadi Nah, ya itu masalah taktik kan, maksudnya Tapi kalau harusnya dia kalau memasang fotonya nggak malas dong mestinya ya. Karena Anda jangan kenapa itu mancing-mancing, nggak dianggap calon kita gitu kan? Nggak seperti Pak. PDI. iya. Dilanjutkan dulu pertanyaannya nggak? Kan bukan ketua partai kan? Bukan. Nah, tapi kalau kita lihat ya ada perubahan gitu di belakangan gitu ya. Gua nggak lagi mau nanya karena dari tadi pada nanya-nanya semua dan nggak ada yang beropini dari tadi. Ada yang takut, ada yang ragu-ragu, takut disemprit ketua partai, ada yang disemprit bosnya gitu kan, nggak tahu gua. Ya karena gua nggak ada yang mau nyemprit gua ya, jadi gua mau beropini aja gitu. Nah, jadi kalau kita lihat artinya Pak Jokowi itu sekarang kalau saya melihatnya bahwa ini jadi seorang presiden yang sangat efektif menggunakan kekuasaannya gitu. Jadi dia tahu bahwa beberapa poin-poin itu menjadi kekuatan dalam approval, memperkuat approval ratingnya dan diimani gitu ya. Nah ketika dia udah pisah jalan dengan PDI ya dia jadi turun lagi nih sekarang gitu, masuk turun karena dampaknya bukan ke PDI lagi. Nah kita melihat di beberapa survei angkanya PDI juga menurun gitu. Jadi dia tidak berdampak ke PDI lagi. Jadi udah terjadi shift gitu ya. Ada perpindahan migrasi pemilihnya Jokowi dari PDI ke tempat yang lain gitu. Berarti cepet ya, efektif dari November sebenarnya. Dari November dan Ya, itu udah November dilakukan Pak Jokowi terus gitu. Iya benar. Nah 3 bulan udah shiftingnya udah Nah gede ya. artinya menurut saya kenapa Jawa Tengah yang dipilih, shifting di Jawa Tengah itu belum optimal. Masih bisa dibikin pindah lagi gitu. Ya mungkin PDI di Jawa Tengah masih bisa dia kurangin mungkin sekitar 5-6% lagi dari suaranya PDI, yaitu sekitar mungkin bisa jadi itu 1-2% nasional. Kalau dia bisa dapat 6-7% di Jawa Tengah gitu. Nah jadi menurutku ya satu-satunya provinsi yang dia anggap migrasi pemilihnya itu belum selesai itu di Jawa Tengah, dan nggak mungkin Prabowo Gibran tuh mengharapkan suara Anies tuh nggak mungkin. Ya udah segitu tuh, perubahan tuh udah 30% itu tuh perubahan tuh gitu. Dan di Jawa Tengah kecil sekali kan suaranya. Iya Anies. kecil, cuma 9%, 10%. Atau gitu. jangan-jangan di lapangan ya Ri, kita nggak tahu juga kebenaran, mungkin lu bisa konfirmasi juga Ki. Jangan-jangan caleg-caleg PDI Perjuangan atau kader-kader PDI Perjuangan gitu ya, tim-tim burung hantunya gitu misalnya, masih mensosialisasikan ya PDI itu Jokowi ya kita juga gitu. Mungkin ya masih kayak gitu sehingga Iya, shiftingnya nggak sempurna gitu Ri. Makanya nggak sempurna, makanya Pak Jokowi turun. Itu. Tapi gue juga coba melihat ya turunnya Pak Jokowi ibaratnya sampai ke tataran teknis. Dan sering loh itu nggak sekali Itu juga dua bisa kali menjadi loh. upaya Jawa untuk Tengah ya especially ya. Jawa Tengah. itu juga bisa menjadi upaya untuk mengkonsolidasikan partai-partai pengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran di luar Gerindra. Kalau gue lihat itu juga bisa mengarah ke situ karena Gimana? ibaratnya begini, ia lepas dianggap sudah pisah jalan kan dengan PDI Perjuangan. Bisa nggak Jawa Tengah ini menjadi kue bersama juga untuk PAN, untuk Golkar dan juga untuk Demokrat. Jadi tidak hanya semata-mata menjadi milik PDI Perjuangan. Nah, gue sih nggak Tapi, yakin iya. gue Pak Jokowi berpikir sejauh itu ya. Ini soal kemenangan Prabowo Gibran itu jadi harga mati gitu. Agar Tapi, partai-partainya Pak, lebih iya. semangat juga mendukung Prabowo Gibran. Tapi Ini kan dia harus bicara ini sebagai ini Iya, kan, perwakilan orang yang harus mengunyah-ngunyah efek Jokowi ini kan. Tapi Iya. kalau saya lihat, nah kalau beropini nih ya, Iya. kalau saya lihat ini juga ada kaitannya dengan walaupun PSI sekarang sudah dipimpin oleh Kaesang di Jawa Tengah dan sudah ada kampanye yang cukup besar, Gede. paling enggak kalau lihat Jati baliho diri, dan ya. sebagainya. Tapi kelihatannya di survei nggak naik juga itu. Nggak naik. Ya jadi kelihatannya Naik sih Bang, ada- naik lah. Ya Kawan kita naik. masih di bawah inilah threshold Oh, gitu iya, ya. iya. Jadi kalau di bawah threshold kan sampai berapapun naiknya ya. Ini BHM lagi bandingin Demokrat di 2009. Iya. Iya, Ka- naiknya kalau- 3 kali lipat. Demokrat Itu kan maksudnya BHM ya, kan. Iya, Nah, kalau ini kan sehingga saya kira mungkin
Pak Jokowi ada kaitannya dengan itu. Wah, ini siapapun yang diminta untuk menaikkan PSI dengan upaya yang kalau dari sisi sumber dayanya mungkin sangat besar, tidak efektif sehingga dia merasa harus iya. turun. Pak Jokowi kan gitu. Kalau ada proyek-proyek Betul. yang Betul, dia lihat nggak betul. jalan, dia pasti sering berkunjung Iya, ke proyek iya. itu supaya jalan. Karena orang jadi siap semua kalau dia datang kan. Bottleneck ini dia pasti turun ya untuk Iya. di bottlenecking. Ya berarti artinya ya untuk di bottlenecking Pak Jokowi itu selalu turun kan. Berarti banyak bottleneck di Jawa Tengah hari ini gitu kan. Artinya untuk kepentingannya Betul. gitu. Dan artinya perlawanannya kuat sekali. Itu bisa juga jadi faktor tuh, perlawanan untuk mencegah shifting itu dengan sangat strategis dilakukan dengan sistematis, serempak gitu loh. Dan perlawanan PDIP adalah dengan tidak memecat Gibran maupun Pak Jokowi sebagai PDIP. Jadi kalau di lapangan itu Iya. untuk mengatakan Jokowi sama PDIP Masih sah. masih satu itu masih sah kan? Iya, iya. Secara yuridis iya. Iya, Karena iya. masih memegang kartu tanda anggota kan. Betul. Ya kalau Amin Rais ngaku PAN itu udah nggak sah kan, udah beda secara yuridis. Kalau itu beliau yang memproklamerkan saya udah bukan PAN. Ya. Iya. Kalau Pak Jokowi masih sah PDI ya. Kalau ARA udah nggak sah kan? Nggak sah. Iya. Iya tapi ya lagi-lagi ketika apa namanya ini isu target untuk satu putaran ini menjadi sebuah tujuan yang at all cost gitu. Nah balik soal misalnya ya, soal ya nggak apa-apa nih presiden kampanye gitu misalnya. Ya pada faktanya kan hari ini presiden juga udah melakukan gitu sebenarnya gitu dengan cara yang konstitusional dan sesuai undang-undang lah ya kalau sekarang gitu ya. Ya berkampanye gitu. Kalau kita bongkar logikanya kan yang ingin disampaikan sama presiden kan sebenarnya presiden bilang bahwa ya kenapa presiden nggak boleh berkampanye, menteri aja maju capres cawapres kok gitu kan. Kan itu yang mau diomongin sebenarnya. Kenapa gua nggak Jabatan boleh? publik ini. Ya. Ya jadi memang sebenarnya menurut saya nggak tahu nih BHM nih. Kalau Mahfud mundur itu malah tidak baik juga untuk Pak Jokowi kali ya. Sangat tidak baik karena itu nunjukin ya. Karena kan begini, kan di peraturan itu jelas boleh selama tidak menggunakan fasilitas negara kecuali keamanan ya, karena itu melekat. Tapi kan ada dia harus cuti. Kalau mau kampanye harus cuti. Ya sebetulnya dalam hal ini memang Pak Mahfud sudah cuti kan. Tapi ya orang juga nggak terlalu ini nggak jelas cuti apa nggak cuti ini. Kalau menurut saya kalau PDIP mau mengenai itu ya bilang aja keluarlah semua kabinet dari anggota menteri atau berhenti. Tapi kan enggak juga karena Enggak mungkin juga. menurut saya PDIP lihat karena ini Jokowi efek masih tinggi, mendingan disamarkan aja di lapangan seolah-olah kampanyenya Pak Jokowi itu kampanye buat paling enggak buat PDIP. Ya kan? Bisa saja pilpresnya anaknya, tapi jadi untuk calegnya efeknya masih ke PDIP. jadi infonya emang sengaja dibikin distorsif aja gitu di bawah Iya, ya biar di bawah ya itu sekalian biar diacak ya aja sekalian gitu. aja gitu Iya. loh. Nggak, tapi menarik soal tadi menteri mundur ini, menarik BHM ini ada yang agak lucu gitu ya. Ketika Mas Ganjar dan Pak Mahfud sudah mengeluarkan statement sekeras itu gitu, kemudian tiba-tiba hilang lagi nih, Ri. Kan biasanya nih setelah eskalasi tinggi habis itu puncak klimaks kan, ya mundur betul gitu, mundur serentak gitu ya, ada seremoni apa. Tapi ini kesannya kayak udah habis mau menuju puncak tiba-tiba berhenti aja bikin tenda gitu BHM, nggak sampai puncak gunungnya. Ini apa sih BHM melihatnya ini strategi apa sih? Kalau menurut saya pragmatis saja karena ketika mereka keras sama Pak Jokowi malah angkanya turun Iya. itu aja ya kan. Iya. Ya, Betul kan? fakta Di dalam bahwa aja kita tanya orang dalam dong, ordal nih kan, ordal di koalisi. fakta bahwa kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi itu masih sangat tinggi itu nggak terbantahkan. Dan sekarang coba lihat partai saya sendiri, Partai Amanat Nasional, bahkan beberapa partai lain misalnya Golkar, itu message-nya jelas bahwa kita itu ingin memberitahu Pak Jokowi meskipun sudah berbeda jalan dengan PDI Perjuangan, kita tetap menjaga Pak Jokowi. Dan itu terlihat jelas kok dari iklannya Partai Golkar, dari pesan-pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum kami Pak Zulkifli Hasan, bahwa Pak Jokowi you are not alone.
Ibaratnya kalau meminjam kata-katanya Liverpool ya. Liverpool ya. Ya, Pak Jokowi you are not alone. Jadi itu mungkin yang tetap membuat Pak Jokowi cukup confident. Saya lihat itu. You Are Not Alone kayaknya bukan Liverpool ya. Itu lagu. Oh, You Never Walk Alone. Iya, itu Michael Jackson. You Are Not Alone. Apa namanya? Satu hal ya yang membuat ini saya setuju sama pendapatnya Kang Bima Arya gitu. Bima Arya itu pernah bilang di sini BAM. Dia sebagai pengamat yang pernah menjalankan lembaga survei dan juga sebagai pemain yang pernah jadi wali kota 2 periode gitu. Dia bilang gini soal approval rating itu. Ini menarik penjelasannya. Memang orang itu approval rating itu soal persepsi gitu. Misalnya kita bisa bilang puas pada infrastruktur, puas kepada bansos dan lain-lain gitu. Itu nggak bisa dibikin sespesifik itu kalau buat Bima Arya. Karena apa? Karena approval rating itu yang paling tingginya adalah itu menjawab pertanyaan bahwa lu percaya nggak sama orang ini? Pertanyaan itu dulu. Kalau itu udah terjawab dan dia percaya orang ini bekerja untuk dia, mau bidangnya apapun tuh udah nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Nah, Pak Jokowi di banyak survei bahwa orang mungkin hasilnya nggak seperti yang kita bayangkan. Mungkin infrastrukturnya nggak sebagus yang kita inginkan. Mungkin jalan tolnya mahal gitu misalnya. Tapi orang percaya bahwa Pak Jokowi melakukan itu untuk kemudahan semua orang gitu. Mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan iya, tapi lepas dari itu bahwa presiden gitu sebagai lembaga yang memiliki kekuatan the power to persuade gitu ya, itu berhasil membuat orang percaya dan itu outputnya adalah approval rating itu gitu. Makanya dalam konteks ini saya setuju sama Kang Bima bahwa approval rating itu tidak terlalu bisa dibagi per sektor-sektor yang terlalu spesifik karena esensinya adalah ini soal kepercayaan kepada pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Dia mengambil keputusan apa? Dia mengambil keputusan ini kah? Ya walaupun keputusannya dianggap buruk tapi orang percaya bahwa itu adalah kesejahteraan bersama. Dan akhirnya approval ratingnya bagus tinggi, ya. gitu. Iya approval ratingnya tinggi gitu. Bagus banget Kang Bima bilang iya. gini, Mas, aku nambahin Ari. Banyak hal yang sebenarnya kalau kita bicara konteks kesuksesan gue sebagai kepala daerah kata dia, belum tentu apa yang gue janjikan itu comply dan berhasil sampai tuntas. Tapi kok rakyat tetap kasih approval rating yang tinggi sama gue. Ketika gue tanya, oh mereka tuh melihat, oh kayaknya Pak Wali Kota ini udah berusaha keras Ya, gitu. udah keringat, Kayaknya gitu. udah Yang paling serius. penting itu sebenarnya. Iya, kesan itu yang mungkin mau ditunjukin. Iya, gitu. Even sebagai anggota DPRD Kota Tegal, kadang-kadang rakyat tuh nggak bertanya apa yang udah dilakukan. Mereka ngeliat kita udah kerja benar, masuk kantor, nggak tidur saat rapat, itu udah happy mereka. Mereka udah puas. Padahal belum tentu outputnya sesuai yang dijanjikan. Ya itu betul. Karena Sirkus itu. karena kita lihat waktu Pak Jokowi pertama kali jadi gubernur. Walaupun begitu dia jadi gubernur terjadi banjir besar-besaran di Jakarta sampai ada yang meninggal di UOB Betul. Masuk istana kan? Yang naik itu kan Ya, Mas yang dia naik apa? duduk ngelamun. Ya. Itu masyarakat tidak melihat bahwa hasilnya banjir. Iya. Tapi bahwa Pak Jokowi udah kerja keras untuk Sementara Foke tahun berapa Iya. itu dimaki-maki satu dimaki-maki Jakarta terus kan, ya. padahal dia udah bikin Gua segala tahun-tahun segitu, gua lagi kerja jadi koordinator surveyor ini di lembaga survei lah, salah satu lembaga survei. Lu membawahi dinda-dinda Ya, surveyor dari survei ini. Jadi ada satu temuan dia gue belum pernah cerita nih. Iya, apa? Temuan gini, orang survei pas mau pilpres itu Mas, ditanya, Anda tahu program SMK katanya, mobil SMK ini loh. Nah, Tahu, Ah. tahu, oke tahu. itu jelang 2012 tuh. Sudah 14. Oh, 14. Iya 14. Iya, tahu mobil nasional SMK gitu, tahu gitu. Oke. Anda setuju? Enggak gitu. Enggaknya itu banyak tuh yang bilang enggak tuh, enggak setuju sama SMK tuh. Terus ada pertanyaan lagi, apakah Anda tahu SMK itu diinisiasi oleh Jokowi? Tahu. Tidak. Oh, tidak. Banyak yang nggak tahu kan. Setelah Anda tahu, apakah Anda setuju atau enggak? Setuju.
Oh. Karena faktor Pak Jokowinya kan. Bagi Jokowi ya. Karena mobil nasional. Bos. Masalah programnya. Bos. Iya, bukan programnya, Itu temuan siapanya. real tuh. Ri, nggak usah gitu. Almarhum abang kita Bang Rijal Ramli aja jadi salah satu promotornya SMK dulu, masih ingat kan Mas? Videonya rame kan di mana-mana Iya. kan. Jadi ya paling penting itu adalah Trust yang ya. pertama itu kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya gitu. Bahasa Mas Anies gimana? Unconditional trust dari rakyat kepada pemimpin. Itu yang aku Kasih nggak lu setuju. bibir mana bibir? Kalau unconditional tuh aku nggak setuju. Karena Mas kami Anies kan- yang ngomong Mas. Mas Iya, Anies. karena ini surveinya Burhan. Burhan termasuk berapa survei itu. Walaupun popularity ratingnya tinggi di atas 80-an Pak Jokowi, tapi ketika ditanya 3 periode kan 88% menolak. Beberapa survei juga ada yang 30% setuju Mas. 30%, Ya, ya, 30% dari 100% Iya, Indonesia itu berapa ya? 30% itu Tapi- lebih gede daripada surveinya Ganjar dan Anies kan. Artinya, maksud saya kan itu Orang yang taklik buta itu masih ibaratnya ya udah pecah gesang dari Jokowi itu juga nggak kecil gitu. ya, tapi ukurannya mereka itu pun kan. percaya banget sama Jokowi, Yang dipimpin mengatakan memuaskan, tapi bilang jangan, cukup di Nah, itu sini. juga sekarang berbanding lurus sama mungkin balik lagi kenapa Jawa Tengah ya. Approval rating Pak Jokowi sampai dengan hari ini kalau kita lihat kan masih konsisten di angka 70-an persen ya. 78 terakhir. 78 terakhir bahkan. Tapi kok nggak berbanding lurus dengan surveinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Berarti kan kita bisa juga tarik hipotesa bahwa tidak semua yang puas dengan kinerja Pak Jokowi itu akan memilih Pak Prabowo. Pak Prabowo dan Mas Gibran. Makanya dia ke Jawa Tengah. Ya, iya, makanya balik lagi ke topik awalnya. Untuk mengkonfirmasi itu. Iya. Kalau you with me, you pilih Gibran. Iya. Nah, dan itu sebabnya dia ke Jawa Tengah, Menhan diajak kan. Iya. Nah kemarin tuh ada Pak Jokowi ngeluarin jari dari mobil kan. juga Iya. Rame kan. dua. Itu Tapi di salah sejalan tiga tuh ya? dengan- Salah tiga ya? Salah Di tiga. salah tiga yang dua Iya. jari. Tapi sejalan dengan pesan Pak Zul yang selalu digaungkan setiap berkunjung ke daerah termasuk Jawa Tengah, kalau teman-teman ingin keberlanjutan program-program Pak Jokowi, pilihnya Prabowo Gibran. Itu untuk mengkonfirmasi lagi bahwa yang melanjutkan program Pak Jokowi adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kalau pendapat Pak Zul soal itu, bansos ini terima kasih ke Pak Jokowi ya, gitu gimana tuh menurut lo? Ya karena memang itu programnya Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya masyarakat mau ini dilanjutkan, ya pilihnya Prabowo Gibran. Kan seperti itu kira-kira. Ya, tapi Walaupun mungkin Mas BHM di sini kurang setuju. tapi kayak gitu ya kalau kita lihat ya ini memang ini karena demokrasi kita masih sangat muda ya, maksudnya dari tahun 98, 99, 2000 presiden pertama kita dipilih itu tahun 2004. Artinya baru 4 kali pemilu ya. Kita itu menggunakan survei-survei ini kan, Mas. Jadi kalau SBY dan Meskipun Bang Fahri Ali di sini bilang ada dari tahun 70 gue udah survei ada, kan. tapi Ya. kan bukan buat pilkada deh bos, nggak ada pilkada waktu itu, ya kan, bukan buat pilpres kan, gitu yang untuk Zaman itu nggak perlu survei. Orang sebelum pemilu aja kita udah tahu Golkar menang berapa persen sampai 2 angka di belakang koma. Iya. Iya. Kalau kata Bang Zulfan sampai disesuaikan dengan kemenangan Golkar dengan kultur lokal. Kalau di Aceh pasti yang menang P3, Jakarta P3 gitu kan. Janganlah kau tipu semua. gitu. Nipu Iya. pun harus tidak boleh sempurna. Iya. katanya. Di Bali PDI, Iya. udah gitu. Jadi udah nggak gebiauya juga, diukur-ukur lah. Ya, jadi kalau kita lihat apa namanya survei ini kan baru teknologi barang baru gitu. Ya memang kayaknya memang Pak Jokowi ini yang paling ini ya paling kuat gitu dalam pemahamannya menggunakan instrumen ini gitu. Bukannya Pak SBY juga survei geek banget ya Mas? Tapi Iya nggak kan? seperti Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu kan sampai di satu rapat kabinet setelah waktu itu turun popularitinya. Memerintahkan kan hanya bahwa bansos itu harus diturunkan sebelum BPS turun untuk mengecek Oh ini survei. surnas. Surnas. Iya. Jadi dia Engineering lah ibaratnya ya. dia sadar gitu loh bagaimana memaksimalkan supaya surveinya tuh penting lah survei itu. Ya dan juga cara mengambil keputusannya.
Kalau Pak SBY dapat angka survei, dia tambah lagi kan pertimbangannya kan. Dia pakai matriks baru Aduh, lagi kan, ya ini kan? tambah lagi data ini kan, makin panjang nih urusan kan. Ya kan? Diskusi lagi kan. Kalau Jokowi dapat data ini dia Hantam, putuskan Pak. dengan gagah berani, Bos. Nggak Ya kayak kan? bener, salah satu cerita misalnya ya, ketika ada yang bilang ya, ini bener atau enggak, nanti BHM mungkin bisa tahu ceritanya. Waktu periode 1 ketika popularitas Pak Jokowi terkait dengan persoalan hukum dan pemberantasan korupsi itu lagi turun, kemudian dengan langkah taktisnya, parasetamolnya Pak Jokowi adalah untuk menaikkan approval rating di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Dia rekrut Johan Budi SP sebagai juru bicara JBSP, presiden. iya. Untuk menjadi wajahnya presiden adalah orang yang paling punya Dan- kredibilitas di bidang Dan pemberantasan korupsi. JBSP itu adalah jubir ya, Jokowi yang paling sering dibawa-bawa loh. Iya. Kayaknya nggak ada yang lain ya. Maksud lu Dubes Fajrul ini? Yang paling sering diajak kemana-mana Iya. Kan di layar kan Dubes Fajrul jarang. Karena Dubes Fajrul pas Covid. Iya dan melawan pula di sini kan Dubes Fajrul kan. Kata BM, gua kaget. Itu soal Coba lu ceritain ini dong BM. Enggak, Di soal grup jubir. WhatsApp. Oh iya. Coba Iya, ceritain dulu. Iya. Boleh kok. Nggak Dia apa-apa udah- ya. Dia udah melawan kok sekarang. Sorry nih ya, His Excellency. Iya. Ya, saya dulu kan diajak dalam Jokowi banget WhatsApp grup itu. Namanya WhatsApp grup Jokowi banget. Jokowi banget. Ya, karena di situ saya termasuk yang ya kalau kita kan kebiasaan wartawan, kalau kita rasa nggak benar, kita bilang wah ini nggak Disuarakan. benar, begini. Jadi kick out. Terus Tapi kemarin saya ketemu, wah kaget juga, dia sekarang kenceng banget walaupun dia bukan orang yang pertama. Dulu kan Anies juga jubirnya Pak Jokowi ketika pertama kan, dengan istilah turun tangan itu. Sekarang menjadi lawannya Pak Jokowi. ya dialas sama BHM ini dialas pakai Iya. variabel Terus kedua apa, Anies. intinya apa di situ? Enggak, intinya adalah sebenarnya jadi ada persoalan. Sekarang kalau saya jadi penasihat Pak Jokowi gitu misalnya, saya kan bilang ini harus direnungkan loh. Kenapa orang-orang yang dulunya dikenal sangat loyal pada Pak Jokowi sekarang banyak yang meninggalkan Pak Jokowi, termasuk tim 11, Mas Anggit gitu. Kan ini pasti ada something gitu ya. Tapi kan bisa dibalik juga, Pak. Dulu orang-orang yang tidak terlalu mendukung Pak Jokowi sekarang malah sangat loyal terhadap Pak Jokowi. Nah, Itu kan, tapi kan itu baru kenal artinya. Kenapa orang yang belum kenal jadi mendukung, ya? Sementara orang yang sudah kenal banyak meninggalkan. atau mungkin Kita balik dengan Efek Prabowo. BHM. Prabowo orang yang diculik, sebagian malah jadi pendukung. Nah itu kan lain dinamikanya tuh. BHM ada variabel baru Efek lagi. Rudi gitu misalnya ya. Salah Iya. satunya kan. Ada variabel lain lagi. Pak Jokowi mengkondisikan orang-orang tertentu untuk meninggalkan dia. Bisa juga ada fakta-fakta kayak gitu, iya kan? Bisa. Iya, ada kondisi-kondisi seperti itu. Salah. Karena prank itu kan artinya dia sebenarnya masih mau sama Pak Jokowi, cuma Pak Jokowinya Pak Jokowi udah puter balik lah, gue udah terlanjur nih. Gitu Nah, misalnya tapi kan gitu di politik tuh orang tuh biasanya yang meninggalkan ini biasanya ya memang pada dasarnya bosnya nggak satu gitu BM. Nah, Nah, biasanya gini, Pak Jokowi kan maunya bosnya dia sendiri kan ada istilah itu katanya politik make a strange bad fellows. Jadi orang-orang yang nggak masuk akal untuk berpasangan bisa jadi kerjasama, yang tadinya musuhan bisa berkawan dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang yang sudah lama loyal tiba-tiba pecah, itu sesuatu yang besar pasti, bukan sekedar politik ya. Jadi mungkin ada persoalan internal yang besar gitu. Ya. Nah, apa itu ya? Mungkin saya kira kan kalau seperti diberitakan di banyak berita termasuk di Tempo adalah di keluarga besar Pak Jokowi sendiri kan ada perpecahan sekarang antara keluarga istri dengan keluarga yang paman yang dulu pendidikan politiknya ya. Jadi itu merefleksikan ada sesuatu perubahan besar pasti. Ya. Dari internal Pak dari Jokowi. internal Pak Jokowi. Ya. Dan sebagian loyalisnya ada yang bisa terima, sebagian Ya. tidak. Ya, let's say Tapi perubahan itu menghasilkan pendukung baru. Iya kan? Sebelumnya yang tadinya di sisi musuhan lain. sama Pak Jokowi Ya bisa datang. ibarat Partai Amanat Nasional, Bang.
dengan kepergian Pak Amin Rais justru memunculkan pendukung-pendukung baru Partai Amanat Nasional hari ini. Kalau menggunakan analogi itu ya. Gitu. Jadi misalnya mungkin Ari bisa masuk lagi ke PAN gitu kan. Mungkin Masuk lagi Lagi itu gimana tuh maksudnya? Bukan Mas, kita kerja Mas. Iya. Kerja kalau direkrut lagi ya ayo. Tapi nanti kerjanya pakai KTA kan. Ya, itu tergantung harga tawar. Gua akan merelakan kalau harganya pas. Nah, tapi ya ada perpecahan di ya kayak temennya Budi tuh yang sering juga kita undang tuh Mas. Pati Gajah Mada. Iya, Eko Sulistyo udah di belakang Hasto kemarin kan. Iya Di belakang udah Hasto, udah ikut menggonjreng apa lagu Orkes Sakit Hati di mana Bu Mega dan Kakak Sleng ini berjoget Nyanyi, ada bersama. dia di situ kan. Itu kan bayang nggak? Andi Gani Nenawea, Eko Sulistyo, itu orang-orang yang membersamai Pak Jokowi sejak masih Solo gitu. Tapi Mas Anggit ya. Mas Anggit, let's say. Tim 11. Ya, let's say ada Mas Awe gitu tim 11 gitu ya, Kang Robi gitu, orang-orang yang memang selama ini kita kenal sebagai man behind dari tim digitalnya presiden lah kita let's say kita ngomong gitu. Ya kesana kan. Mungkin aja bukan pilihan dia juga, mungkin aja ya. Tapi ya Pak Jokowi yang mengkondisikan atau membuat kondisinya serumit itu sehingga dia ada di sisi yang berseberangan. Atau- Kalau khusus dalam kasus ini sih kalau menurut saya karena ini di internal benar-benar di internal Pak Jokowi sendiri terjadi perbedaan pendapat yang sangat kuat. Kayaknya masing-masing pendukung ini tadinya berpikir bisa mempengaruhi Pak Jokowi untuk ikut mereka. Ternyata begitu Pak Jokowi ternyata ikut yang ngerti. karena Bisa. mereka ya udah Ya, kita ya. pergi gitu. Iya. Ini internal competition Bahkan untuk internal kompetisi bahkan kan mempengaruhi sampai, Jokowi sampai ya. keluarga Ya, kan ya, nggak ya. cuman orang ini kan sampai keluarga gitu. Iya, mereka ini kan jadi pintu-pintu kandidat yang akan bertarung ini untuk mengakses Pak Jokowi juga. Betul. Kan? Iya. Ordal. Iya kan Ordal. tujuannya kan mereka itu ada di situ kan untuk itu gitu. Nah, yang kedua menurut saya adalah ketika dalam proses kandidasi yang kemarin itu ya berjalan panjang gitu ya, ada nama-nama yang udah disebut nama Budi tadi, ada Andi Gani, ada Mas Eko dan lain-lain gitu. Ada satu hal yang ya pasti udah ngomong Pak Jokowi, saya yakin Pak saya ini di Ganjar ini, oh iya bagus gitu kan. Ya kan gayanya gitu bagus Ganjar ya gitu kan. Iya, dibantu ya. Ya kan. Lihat Nah, Instagramnya Mas Ulin maksudnya waktu itu ya. Mas Iya, Ulin iya, iya, soal dengan Ganjar. sangat gagah Mas Ulin waktu itu bilang, Pak Jokowi nanya berkali-kali gimana pemenangan Mas Ganjar gimana? Kamu harus semangat bantu gitu-gitu. Iya Itu kan? dianggap dukungan Pak Jokowi gitu. Iya, dan orang-orang yang Sementara PSI lain lagi kan tadinya dukung Ganjar, dukung. Enggak kok, enggak dukung Ganjar. Balik lagi. Puter balik. ya kan? Ya, Iya. kalau itu kan ya itu agak ekstrim. tapi gini, Mas, yang mau saya bilang adalah ternyata ya di dalam sebuah kandidasi politik ya itu ada perintah, itu ada tanggal expire-nya gitu. Nah, terus Sandiaga Uno kena. iya juga. ada perintah dulu ya belum tentu besok perintahnya masih sama. Jangan-jangan besok udah expire nih perintah. Makanya dia harus cepat untuk membaca maunya patronnya ini, mandalanya ini gitu loh. Sama pinter-pinter kita membaca juga sih. Ri. Iya, Di internal udah partai harus- juga berlaku itu. Harus cepat baca Iya. maunya si bos ini. kayak Salah gimana satunya gitu. yang paling cocok membaca adalah namanya kawannya BHM, namanya El Munces, ya, Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi. Masih ingat nggak waktu kita datang ke Rakernas Iya. Projo yang di Oh, Borobudur? Itu kan hampir mau deklarasi Ganjar di situ, Mas. Ya, mereka mau deklarasi Ganjar tuh waktu itu. Oh, nanti dulu kata Pak Jokowi. Ini ceritanya Mundi nanti dulu. Ya kan kita nggak tahu nih kondisi situasi partai-partai kayak gimana. Terus kata Ini Muni masih gimana? cair nih partai-partai ini, nanti dulu. Kata Muni gimana? Ya, Pak, nggak gitu Pak, ini kita udah siap Pak, udah siap. Ya, Iya. sekarang aja sekarang. Ya, dan itu untuk pertama kalinya sih yang saya tahu ya, Pak Jokowi bawa Ibu Iriana ke acaranya relawan. Di acaranya Muni yang di Borobudur itu tuh. Atau sebaliknya Bu Iriana mau datang ke acara relawan. Apa sebaliknya gimana? Itu bulan apa ya? Ya kan Pak Jokowi yang ngajak. Siapa Iya, tahu enggak, Ibu Pak, Iriana Itu bulan apa? Enggak, gua Bulan bilang apa tuh? ngajak bersama. bersama. Enggak lu Iya. bilang ngajak tadi. Enggak bersama. Iya. Rik, Iya. itu bulan apa, Ngajak Rik? tadi kan. Iya ngajak juga sih. Kan presiden harus diajak, harus mengajak. Kalau Iya. nggak boleh ikut orang. Enggak, ini masalah inisiatif Iya. aja. Itu bulan apa ya? Hah? Waduh, acara Borobudur tuh bulan apa ya? Lupa Lu gua. agak lama kan 2022, Lama-lama. 2022 Iya, kan. 2022. So gue ingat waktu itu
kita masih ada yang namanya KIB. Iya, KIB. Enggak, belum ada KIB waktu itu. Oh, udah Ri. Udah. Setelah acara Oh, itu, iya. enggak. Karena kita ada gala dinner KIB, Projo datang. Betul, karena KIB waktu itu Iya, dianggap waktunya sekoci untuk Ganjar Betul. ketika dianggap Betul. susah mendapatkan tiket dari PDI Makanya Perjuangan. kehadiran Mas Budi Ari ketika itu dianggap Betul. sebagai Perwakilan Jokowi ya. Bos, Iya. kan abis dari Borobudur Iya, kawan betul, ke betul. pelataran ini Iya, kan. betul. Pidato juga di KIB nih. Ketua P3-nya masih Pak Harso waktu itu. masih betul. Tapi mungkin waktu itu Pak Jokowi belum firm juga loh dukung dukung Gibran. Kalau seingat saya soal Gibran ini baru awal tahun lalu kok mulai Iya. lebih serius ya di antara keluarga. Kan waktu itu masih Ganjar Mas. Kalau Masih Ganjar Ganjar. Gibran kan suatu hal yang mustahil. Iya, Mas Ganjar banget tuh waktu itu. Nah, Sampai rambut Iya, putih muka ini berkerut tarungnya kan Ganjar sama November Puan, ya. gitu. Rambut putih muka Jadi ini berkerut. masih skala ketika itu kalau kenapa ada KIB kan, kalau Mega dukung Puan maka KIB ini akan dukung Ganjar lah, kira-kira Iya. masih di tahap itu kan waktu Iya. itu. Konstelasinya di situ tuh waktu itu dan waktu itu seingat saya tuh Adian tuh udah di lokasi tuh waktu itu kan. Akhirnya pulang karena jangan ikut-ikutan dulu nih soal pertarungan antara relawan Jokowi, relawan dan bersama relawannya dengan PDI Perjuangan gitu. Ini masih soal Ganjar lawan Puan. Karena waktu itu PDI Perjuangan masih ini kan kepak sayap tuh lagi di Iya, mana-mana tuh. Dewan Kolonel. Campaign Terus kepak ada Dewan sayap. Kolonel gitu Iya. ya. Jadi Gitu. memang dalam proses kandidasi ini ternyata memang banyak akhirnya terbentuk blok-blok politik masing-masing gitu ya, yang mana ya mungkin menurut saya awalnya memang dapat izin Pak Jokowi, tapi lama-lama makin dalam putar baliknya jauh kan. Iya. Udah nggak bisa balik lagi gitu. Ketika Mega ternyata nyalonin Ganjar kan. Iya. So, menurut saya Pak Iya. Jokowi agak kaget lah pasti. Enggak, tapi Ri, gini, pertanyaan gue Ri, orang kayak Bang Muni itu kan orang yang pandai sekali membaca arah Jokowi dan dia berkonsultasi terus-menerus untuk meminta arahan kan, sehingga setiap update pasti diarahkan. Tapi kan ada juga bro orang yang misalnya tanya nih tetap disasarin sama Pak Jokowi gitu. Enggak, kalau feeling gua gini, orang nanya Ada nggak misalnya gini, lu update terus nih, nanya nih, oh ya udah bener kamu kesana aja udah bener. iya Apa kan, memang mau dibuang atau ya, atau gimana? preferensi lu udah Ganjar. Jadi kan Oh dikonfirmasi. Iya, jadi Tapi jangan salah loh kalau kita bicara El Munces ini. Dia kan juga dulu ketika nggak dapat apa-apa dia langsung bilang saya mau membubarkan Projo. Iya. Lalu akhirnya deal Wamen. dapat jadi wamen. Munces gitu. memang paten untuk hal-hal Iya. gitu-gitu mas. Iya, Munces Iya. tuh. Ini kan ya. Jadi kan artinya Pak Jokowi itu dalam pertarungan ini butuh orang-orang yang lentur kayak Munces, Bos. Ya betul. Bukan orang-orang yang kaku dan ideologis lagi gitu. Exactly. Ya kan? Karena Exactly. arenanya berbeda gitu. Karena memang kalau kita akui kan kehebatannya Pak Jokowi yang kelebihan yang utama adalah merangkul orang-orang kan. solidarity Sehingga maker termasuk koalisi ini kan untuk dia cara dia menghindar dari di petugas partai lah katakan. Dia rangkul dulu. Ini kan dia dulu menyiapkan Betul, Ganjar betul. karena dia nggak mau di fait accompli Puan. Iya kan? Dulu dia juga mendekat ke Golkar bikin KIB itu kan karena supaya tidak di Ya ada skoci inikan untuk oleh Ganjar. PLN. Dia selalu ada inilah menjaga. Lalu ketika rame lagi bahkan Prabowo pun Iya. Gimana tuh ya? Karena menarik fenomena itu. Gua ngebayangin ya perasaannya Bu Puan itu sekarang ya. Harus sebarisan dengan orang yang dulu ngata-ngatain dia semua Ya, itu kan. gebui. Mendukung Ganjar. Pak Jokowi itu menarik karena kita ya sekarang bahasnya Pak Jokowi kan. Dari yang mungkin dulu disebut petugas partai, melewati ketua umum partai, sekarang jadi pengayom partai-partai. Jadi pembina, udah di pembina. atas pembina kata lebih tepatnya. Jadi udah stratanya udah di atas ketua umum partai. dan dia juga sangat paham itu kalau ada kompetisi yang tidak ada incumbent-nya. Itu kan selalu pertarungan antara kesinambungan dengan perubahan. Jadi sebagian orang yang tidak fanatik memilih siapapun, lihat kondisi pada saat pencoblosan. Makanya dia sudah mengamankan ini dengan pejabat kan, kepala daerah yang dimonitor tiap hari jangan sampai harga beras naik. Karena itu Approval menentukan. Itu approval rating. Dan kalau kita lihat kan yang di bawah
kepala daerah pejabat ini kan lebih dari 80% voters. Daerahnya mungkin hanya 271. Tapi kalau kita lihat jumlah voternya lebih dari 80%. Artinya bahwa gini, ya saya jadi ngerti nih dari apa yang disampaikan BHM barusan, Pak Jokowi itu mungkin akan memanfaatkan struktur negara, mungkin ya agak sulit untuk dibilang enggak gitu. Dalam konteks pemenangan ini agak sulit gitu. Bilang untuk enggak sama sekali memanfaatkan infrastruktur negara itu agak sulit lah untuk mengelak. Itu harus fair kita ngomong gitu kan. Karena kekuasaan presiden itu lagi-lagi teorinya adalah the power to persuade gitu ya. Jadi dia punya secara kelembagaan aja udah fungsinya udah untuk persuade orang gitu. Nah itu agak sulit gitu. Tapi kebijakan yang dia buat gitu ya, sumber daya yang dia mobilisasi itu diterima langsung oleh masyarakat gitu, dan kemudian masyarakat merasa kepemimpinannya efektif, itu akan dilakukan untuk approval rating sehingga apa? Sehingga calon yang dia endorse bisa Ya, dapat jadi dukungan dia gitu. nggak ada lemdaknya lah, Iya. lemdaknya Oh. kurang karena ya itu tadi calon yang dia endorse itu kesinambungan kan artinya kan, itu bisa makanya Ganjar berusaha menyiasati dengan bilang saya kesinambungan yang lebih cepat kan, satset gitu. Sama nyambung tapi lebih cepat gitu. Lebih loh. satset. Lebih satset. Tas-tas juga. Tapi mungkin karena waktunya terlalu singkat untuk berubah ini, jadi tadinya kan dia kesinambungan murni meneruskan Jokowi. Ini Jadi sekarang susah juga. kesinambungan modifikasi sekarang ya Mas BM ya. Ya tapi karena itu tadi bahwa dia kehilangan endorsement Jokowi yang menggunakan instrumen kekuasaannya secara efektif. Enggak, sebab gini, kalau kesinambungan itu kan artinya, saya kasih contoh yang lokal lah ya. Dulu yang namanya Ibu siapa wali kota Risma, dia di periode kedua dia sama sekali nggak kampanye loh. Dia kerja aja, kerja yang benar, udah langsung orang milih dia gitu loh. Itu kan kayak Pak Nurdin Abdullah, Iya, kayak Pak iya, Jokowi iya. periode kedua Itu di Wali dia- Solo. Iya dia bisa kayak gitu karena emang approval ratingnya udah tinggi banget. Sampai Dulu plafon-plafon saya dulu ini. waktu ikut bupati di Batang Yoyo dulu itu approval ratingnya terakhir tuh 94% loh. Ya makanya itu Jadi, keuntungan incumbent kan. udah nggak Kalau perlu incumbent tuh Bima kampanye. Arya lah, Bima Iya. Arya dia kerja aja gitu loh. Udah nggak perlu kampanye tuh hitungannya 94%. Gimana? Calon terakhir ya itu pengalaman ya di Bupati Batang itu. Paling tinggi itu Yoyo. Approval ratingnya 94%. Elektabilitasnya 60%-an ya waktu itu. Yang nomor 2-nya tahu nggak lo BM siapa? Tahu nggak BM siapa yang nomor 2-nya? Calon nomor 2 yang bisa memepet Yoyo itu angkanya sekitar 6%, 1/10-nya Yoyo. Anjrit. Yaitu bininya. Buset. Bininya itu angka survei terakhirnya Ya itu. karena itu ya efek jas itu ya. Iya, jadi Ya, ya, ya gimana? Sebenarnya juga pelajaran menarik sih untuk izin Bang ya. Kita politisi-politisi muda ini kan. Sebenarnya rakyat itu juga ingat gitu loh. Kalau memang mereka puas sama kinerja kita selama 5 tahun ya kita akan diberikan reward, kemudahan untuk maju kembali, dan juga tadi yang dibilang kesinambungan itu. Tapi kalau memang selama 5 tahun itu kita lagi-lagi ya dianggap dalam tanda kutip nggak ngapa-ngapain, maka punishmentnya juga akan langsung right away gitu. Iya, makanya setiap politisi ataupun kepala daerah, kepala negara itu harus butuh roti dan sirkus. Jangan roti Betul. terlalu banyak, ya kan? Orang juga enak, ya kan? Naik kolesterol, ya kan? Nggak ada hiburan. Jangan juga sirkus terlalu banyak. Orang ketawa Enak tapi ya. lapar. Ya. Iya kan, BHM? Makanya sebetulnya kalau dalam posisi Pak Jokowi sekarang sih, kalau dia justru harus memastikan pemilu ini benar-benar jurdil. Dia kerja aja. Maka calon yang dia endorse akan mendapatkan keuntungan gitu loh. Secara otomatis. Iya, secara otomatis dia kerja aja, kerja keras. Bansos itu merupakan bagian dari kerja kerasnya. Iya, itu kan program pemerintah. Tergantung lihatnya Mas Bud, kalau aku lihat. Kalau dari sisi masyarakat jelas itu kerja pemerintah. Iya. Tapi kalau dari sisi politisi, apalagi politisi yang sedang berseberangan, Nah. oh enggak, ini bukan kerja ini. Tipu Nah, aja kau. tapi- Wah, tapi pork kalau- barrel kan, pork Iya. barrel ya. Tapi Kalau kalau- buat Tempo itu kampanye. Nah, kalau Tempo. kalau sebagai rakyat, saya sebetulnya akan melihat lebih kritis ya kalau kita ya di level kita.
ini semua yang dikerja kerasnya itu apakah betul-betul dampaknya memang baik bagi masyarakat atau lebih kayak candu secara jangka pendek sangat menyenangkan tapi secara jangka panjang membinasakan. Saya kasih contoh misalnya, baru aja baca laporan perkiraan keuangan kereta api WOS ini, kereta api cepat. Diperkirakan tahun ini akan defisit 2 triliun. Ya kan? Secara jangka pendek wah enak, sekarang ke Bandung bisa berapa menit. Tapi apa nanti presiden yang berikut, nah ini 2 triliun tiap 2 triliun gua ambil dari mana nih? Apakah ini juga subsidi yang tepat? Ya, tapi itu kan buat Pak Jokowi itu persoalan presiden berikut lah. Ya, yang penting efektif, approval rating naik. Ya, yang penting kalau lu pengen bersama Jokowi, lu tanya Jokowi. Ya ini kita ada seorang politisi dari Jawa Tengah juga, gua nggak usah sebut nama ya, bukan. Dia pernah di Total Politik dan ada omongannya di Total Politik juga lah. Dia bilang kayak begini, monumen seorang politisi itu bukan gedung, bukan jalan tol, bukan embung, bukan infrastruktur. Monumen seorang politisi itu adalah kepercayaan rakyat gitu. Jadi kalau secara elektoral mereka dipercaya oleh rakyat, berarti itulah monumen politiknya gitu. Dia bilang kayak begitu. Percuma lu bangun semuanya kalau secara elektoral lu nggak naik gitu. Jadi monumennya elektoral. Bahkan bisa lu turun. diganjar secara elektoral apa Nggak, enggak? benar, yang dia bilang benar. Dulu Bung Karno kan yang membangun Monas, Masjid Istiqlal, malah jatuh kan. Jatuh. Baru perlu berapa generasi untuk menghargai kembali. BHM itu sirkusnya dipenuhi. Rotinya kurang. Lapar kawan ya, roti nggak ada. Kau jangan statistik terus kau kata Opung Panda. Kena gitu. maki gue mau Panda. Opung ini inflasi 360% gimana? Kau jangan lihat statistik kau inilah. Kenapa? Kau nggak lihat itu ada Iya, kartu, kita kabar Opung kita ada undang, Kartosuwiryo, PRRI, Permesta. Semuanya itu harga dari integrasi bangsa katanya kan. Ya, kena pula kita hantam Opung ya. Oke lah. Oke. Terima kasih BAM Bro Rizky. Terima Ya. kasih. Oh, ada satu aku titipan. Apa itu? Amin Rais. Soalnya Brebes nih. Brebes itu menarik karena dia kan produksi bawang. Bawang merah ya. Bawang merah Iya. terkenal. Dan kalau lagi harganya bagus jadi kaya raya tuh, orang beli mobil, beli motor. Betul. Kawin lagi. Tapi Kalau dia begitu bagus terus. harganya hancur, itu bawang sampai dibuang ke jalan-jalan itu. Udah banyak yang bangkrut. Nah ini anak muda ini gimana tuh, sayang kan bawang dibuang. Apa nggak bisa diatur supaya jangan kondisinya kan bawang bisa dijadiin acar kayak apa gitu. Ada Sebetulnya nggak program itu? Langkah pertama ya dibilang promosi, ketum lagi tapi kan. Gak apa-apa, terus ini waktunya promo. Bukan. Tapi udah coba diinisiasi, Bang. Ini kan buat kebaikan rakyat ya kan, Iya, rakyat iya. Brebes. Gimana caranya pemerintah itu bisa jadi off taker dari bawang merah itu? Itu sih yang paling utama. Jadi ketika mereka panen, mereka jelas yang nadah siapa, yang beli siapa. Diharapkan pemerintah bisa menjadi off takernya. Dalam hal Jadi ini kayak Bulog gitu, kayak Bulog. betul. Gitu. Kalau Bulog Itulah. kan identiknya kan dengan Yang berasnya. harga minimum gitu ya. Betul, betul. Itulah gunanya kita memperkuat koperasi-koperasi ini BHM sehingga ada penyerapan yang konsisten bagi petani-petani ini. Dukunglah, Cep. Iya kan bisa dibikin bawang goreng, diplastikin ya Tapi kan apa Bawang ya. merah tuh menarik, ya komoditas yang menarik. Tapi sekarang jadi konten lebih rame BHM. Kontennya mengandung bawang. Oke, Lagu-lagu sampai tangisan. jumpa. Bawang kan telur asin ya.